Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum bisnis, di mana kita akan membahas terkait hukum perjanjian kredit. Saya berharap kalian semua bisa mengikuti dan dalam kondisi sehat. Pada hari ini diharapkan para mahasiswa mampu memahami terkait pengertian kredit, terkait jenis-jenis kredit, perjanjian kredit, syarat sahnya perjanjian kredit, pihak-pihak dalam perjanjian kredit, dan fungsi serta bentuk perjanjian kredit, serta komposisi perjanjian kredit. Pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas dapat ditemukan adanya unsur-unsur dalam kredit. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah resiko, dan yang keempat adalah prestasi. Kepercayaan merupakan keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan. Sedangkan waktu merupakan pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu. Untuk resiko, bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin tinggi risiko kredit tersebut. Untuk prestasi, ini merupakan objek kredit. Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, dalam objek kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. Jenis-jenis kredit di sini terbagi berdasarkan kredit produktif, terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Untuk kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atas penjualan. Untuk kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk mengadakan pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan jangka waktu, kredit terbagi atas kredit jangka pendek dan kredit jangka menengah serta kredit jangka panjang. Untuk kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. Sedangkan kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 3 tahun. Dan untuk kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Perjanjian kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kredit. Dalam pasal 1313 Kitab KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Nah, hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum ini dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan syarat perjanjian kredit ada 4. Yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Lalu yang ketiga
adalah adanya suatu hal tertentu. Dan yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Untuk sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan atau kekilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Sedangkan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Adapun suatu hal tertentu, ini artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Sedangkan suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di sini adalah para pihak yang terkait dengan perjanjian. Yang pertama adalah pihak pemberi kredit atau disebut kreditur. Nah, pihak pemberi kredit atau kreditur ini adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank, misalnya perusahaan leasing. Sedangkan pihak penerima kredit atau debitur merupakan pihak penerima kredit atau debitur, pihak yang dapat bertindak sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Adapun fungsi perjanjian kredit, yang pertama adalah bahwa perjanjian kredit ini berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Misalnya perjanjian pengikatan jaminan. Yang kedua, adanya perjanjian kredit yang berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Sedangkan yang ketiga, fungsi perjanjian kredit ini adalah perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Ada dua bentuk perjanjian kredit. Yang pertama, perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan. Yang kedua adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Untuk yang pertama, perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan atau dinamakan akta di bawah tangan, artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat di antara mereka. Dalam hal ini adalah kreditur dan debitur tanpa notaris. Namun, pada prakteknya, dalam perjanjian kredit bank, akta di bawah tangan ini disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank, kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang dinamakan akte otentik atau akta notaril. Nah, pihak yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris. Namun, dalam praktek, semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh kreditur, kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notaril. Untuk komposisi perjanjian kredit, di sini yang pertama di dalamnya ada judul. Nah, judul ini dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak adanya, sehingga setiap orang yang berkepentingan melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah sesuatu atau suatu akta perjanjian kredit. Yang kedua adalah komparasi. Komparasi ini bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa uraian terperinci tentang identitas yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak, dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak, dan kedudukan para pihak. Adapun yang ketiga adalah isi, di mana isi ini merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak. Hal-hal yang perlu diatur dalam perjanjian kredit antara lain mencakup, contohnya adalah yang pertama jumlah kredit, yang kedua jangka waktu kredit, yang ketiga bunga kredit,
Yang keempat terkait penggunaan kredit. Yang kelima terkait cara penggunaan kredit. Yang keenam jaminan kredit. Yang ketujuh terkait kelalaian debitur atau wan prestasi. Yang kedelapan terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur. Yang kesembilan tentang pembatasan terhadap tindakan. Yang kesepuluh membahas asuransi barang jaminan. Yang ke-11 menyatakan sebuah pernyataan dan jaminan. Yang ke-12 berisi perselisihan dan penyelesaian sengketa. Dan yang ke-13 terkait keadaan memaksa. Dan yang ke-14 tentang pemberitahuan dan komunikasi. Serta yang terakhir mengenai perubahan dan pengalihan. Setelah adanya judul, komparisi, isi, maka yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal antara lain pilihan domisili hukum para pihak, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, dan tanggal mulai berlakunya perjanjian. Para mahasiswa, demikianlah hal materi terkait hukum perjanjian kredit. Berharap bahwa kalian dapat memahami dan jangan lupa untuk membuka kembali dan mempelajari materi dalam modul yang telah saya share, ya. Dan jaga kesehatan. Berharap kita akan bertemu kembali dalam pertemuan di minggu depan. Demikian perkuliahan terkait hukum perjanjian kredit saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.